wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Aprilianti dari jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2019 FKIP Untirta. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Sekolah 3, di mana akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan materi radiasi elektromagnetika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik adik-adik, walaupun dalam keadaan virtual seperti ini, tapi tetap dijaga kesehatannya dan dijaga semangatnya. Tetap semangat walaupun menuntut ilmu melalui virtual seperti ini. Nah, untuk materi kali ini, kakak akan sampaikan mengenai radiasi elektromagnetika, di mana radiasi elektromagnetika ini memiliki manfaat dan bahayanya di kehidupan sehari-hari. Di sini kakak akan share screen untuk menjelaskan manfaat dan bahayanya radiasi elektromagnetika. Radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelum masuk ke materi, diharapkan adik-adik mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu manfaat radiasi elektromagnetik dan bahaya radiasi elektromagnetik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, adik-adik bisa menganalisis sumber radiasi elektromagnetik, lalu menganalisis manfaat radiasi elektromagnetik, serta adik-adik semua ini bisa menjelaskan bahaya radiasi elektromagnetik. Diharapkan tujuan pembelajaran kali ini bisa tercapai oleh adik-adik semua ya. Nah, mari kita recall kembali apa itu spektrum elektromagnetik, di mana pada pembahasan sebelumnya telah menggali informasi tentang spektrum radiasi elektromagnetik. Ada yang bisa menjawab? Ana izin jawab, Kak. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Masya Allah, jawabannya sudah betul. Nah, ini dia spektrum gelombang elektromagnetik. Penguraian gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Nah, inilah yang dinamakan spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, bisa dilihat gambar di samping adalah gambar spektrum elektromagnetik. Dan lihat angka-angka yang ada di sebelah kiri itu adalah frekuensi dalam satuan Hertz. Nah, sebaliknya, angka yang ada di sebelah kanan itu adalah panjang gelombang, atau bisa disebut dengan lambda. Rumus dari panjang gelombang tersebut adalah C sama dengan lambda F. Dengan C, cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa atau udara, ini kecepatannya konstan ya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, apabila C ini konstan, maka lambda dan frekuensi ini berbanding terbalik. Apabila lambdanya besar, maka frekuensinya kecil. Apabila frekuensinya kecil, maka lambdanya besar. Bisa dilihat pada gambar, frekuensi semakin menurun, angkanya semakin kecil, sedangkan gelombang semakin menurun, angkanya semakin besar. Nah, menurut spektrum ini, gelombang elektromagnetik terbagi ke dalam beberapa gelombang. Seperti kalian lihat pada tabel berikut ini, kita akan membahas gelombang elektromagnetik dari gelombang yang paling kecil frekuensinya, yaitu ada gelombang TV dan radio, memiliki frekuensi 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 9 Hz. Lalu, gelombang radar memiliki frekuensi 10 pangkat 9
sampai 10 pangkat 10 Hz. Lalu naik lagi ke atas, gelombang mikro memiliki 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 11 Hz. Lalu sinar inframerah memiliki frekuensi 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Cahaya tampak kurang lebih memiliki frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Lalu sinar ultraviolet memiliki frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Sinar X memiliki frekuensi 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Dan yang terakhir adalah sinar gamma yang memiliki frekuensi sangat besar, yaitu 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu manfaat dan bahaya dari gelombang-gelombang elektromagnetik, di mana kita akan mengidentifikasinya dari gelombang yang paling kecil frekuensinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada gelombang TV dan radio. Bisa dilihat gambar di samping, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang berada paling bawah karena frekuensinya lebih kecil. Di sini jenisnya ada low frekuensi 30-300 kHz, medium frekuensi, high frekuensi, very high frekuensi, ultra high frekuensi, super high frekuensi. Bisa dibaca oleh adik-adik semua jenis gelombang TV dan radio tersebut. Nah, kegunaannya adalah yang pertama radiofon atau telepon tanpa kabel, lalu telepon genggam yang biasa kita gunakan sehari-hari, ya smartphone, itu sinyalnya dari gelombang TV dan radio. Yang ketiga adalah pesawat radio dan pesawat televisi. Nah, selanjutnya adalah gelombang radar. Gelombang radar ini manfaatnya adalah untuk radar. Artinya radar itu adalah radio detection and ranging, menggunakan prinsip gelombang yang berfungsi untuk menentukan posisi suatu objek, di mana antena radar dapat bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik. Gelombang radar ini dipakai untuk membantu kelancaran lalu lintas pesawat di pangkalan udara. Lalu, gelombang radar juga digunakan pada bidang pertahanan, yaitu untuk melengkapi pesawat tempur sehingga bisa mengetahui keberadaan pesawat musuh. Nah, adik-adik, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya ada gelombang mikro atau bisa disebut dengan microwave. Kegunaan ini adalah untuk memanaskan makanan dengan cepat. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Seperti oven ya, adik-adik. Alat ini untuk memanaskan makanan dengan cepat tanpa menggunakan api. Selanjutnya adalah sinar inframerah atau bisa disebut dengan infrared. Kegunaannya adalah yang pertama remote control. Nah, yang kedua bisa menjadi sensor alarm. Yang ketiga bisa menjadi kamera penglihatan gelap. Bisa juga digunakan pada kamera thermal. Lalu spektroskopi inframerah itu untuk mengidentifikasi ikatan kimia yang ada pada molekul serta bisa mendeteksi penyakit dalam tubuh. Ini biasanya digunakan di pihak kedokteran ya. Nah, inilah kurang lebih jenis kamera thermal. Kamera untuk mendeteksi suhu. Nah, selanjutnya adalah cahaya tampak. Kenapa disebut cahaya tampak atau visible? Karena mata manusia hanya bisa melihat cahaya visible, yaitu warna-warna yang dipantulkan oleh cahaya visible tersebut, seperti cahaya matahari, lampu yang berwarna-warni, dan lain sebagainya. Kegunaannya itu yaitu bisa digunakan sebagai sel surya atau bisa digunakan sebagai laser. Nah, ini adalah contoh sel surya yang digunakan di atap rumah. Nah, selanjutnya adalah sinar ultraviolet atau sinar UV. Kegunaannya yang pertama aktivator dalam reaksi polimerisasi, yang kedua mendeteksi keretakan logam, yang ketiga mendeteksi uang palsu, yang keempat disinfeksi atau bisa disebut pembunuh bakteri ya.
Lalu yang terakhir terapi sinar. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar untuk mendeteksi uang palsu. Biasanya kalian bisa lihat di bank-bank untuk mendeteksi uang palsu menggunakan sinar ultraviolet. Gelombang elektromagnetik selanjutnya adalah sinar X, di mana kegunaannya itu yang pertama bisa menyelidiki struktur kristal, yang kedua bisa mendeteksi penyakit dalam organ tubuh. Biasanya ini digunakan dalam kedokteran. Nah, ini adalah gambar di mana saat menggunakan sinar X untuk mendeteksi penyakit dalam organ tubuh yang bisa digunakan oleh pihak kedokteran. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Kegunaannya ialah untuk membunuh sel kanker, yang kedua untuk sterilisasi alat kedokteran, yang ketiga adalah rekayasa genetika atau penyinaran bibit unggul. Nah, setelah mengetahui kegunaan radiasi elektromagnetik, radiasi elektromagnetik juga memiliki bahaya. Nah, yang pertama ini radiasi elektromagnetik pada sinar ultraviolet yang berlebihan mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, penggunaan sinar X yang berlebihan dapat merusak sel, mengubah struktur genetik, serta dapat menyebabkan kanker. Dan yang ketiga adalah sinar gamma dari nuklir menyebabkan kematian atau cacat permanen. Nah, adik-adik, kita sudah mempelajari dan sudah mengetahui manfaatnya, kegunaannya dari radiasi elektromagnetik serta bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kakak akan tes lisan. Semoga adik-adik bisa menjawab ya. Tes lisan kali ini soalnya adalah yang pertama, urutkan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi kecil. Nah, ada yang bisa menjawab? Ana izin jawab, Kak. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi kecil atau dari panjang gelombang kecil ke panjang gelombang besar adalah yang pertama, sinar gamma, yang kedua, sinar X atau sinar Roentgen, yang ketiga, sinar ultraviolet atau sinar ultraungu, yang keempat, sinar tampak, yang kelima, sinar inframerah, yang keenam, gelombang radar, yang ketujuh gelombang TV, dan yang kedelapan gelombang radio. Masya Allah, Mumtaz, Murtafi. Masya Allah, Barakallahu fi. Jawabannya sudah betul. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua nih, yaitu sinar gamma biasa digunakan dalam bidang kedokteran, yaitu untuk membunuh sel kanker, dan lain sebagainya. Nah, mengapa menggunakan sinar gamma bukan yang lain, seperti gelombang mikro atau gelombang radio? Ada yang tahu alasannya? Ana izin jawab lagi, Kak. Yang pertama, karena sinar gamma dapat membunuh atau merusak sel kanker. Yang kedua, karena sinar gamma memiliki frekuensi tinggi. Yang ketiga, karena sinar gamma radiasi ion. Oke, Masya Allah, jawabannya sudah betul. Nah, alasannya yaitu karena sinar gamma itu memiliki frekuensi yang sangat besar, sehingga memiliki energi yang cukup untuk membunuh atau merusak sel kanker. Dan alasan yang kedua yaitu karena sinar gamma memiliki energi besar yang mampu membunuh sel kanker. Dan yang ketiga, karena microwave dan radio memiliki frekuensi kecil, sehingga memiliki energi yang cukup untuk membunuh atau merusak sel dibandingkan dengan sinar gamma gitu kan. Nah, yang keempat, karena sinar gamma mampu mengionkan atom sehingga dapat merusak sel tubuh dengan baik yang normal maupun sel tidak normal seperti sel kanker.
Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Diharapkan adik-adik bisa memurojah kembali di rumah ya pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, diikuti dengan istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, 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 dan dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.